warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Raya Alza. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang pengenalan program Microsoft Excel, mulai dari pengenalannya, kemudian cara-cara penggunaannya, hingga pembahasan tentang rumus-rumus yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Tonton terus video ini hingga selesai agar pengetahuan kita bertambah, dan jangan lupa like, share, and subscribe tentunya ya. Ini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Nah, di sini ada salah satu icon yang sudah terinstall di laptop saya ya. Di sini ada Microsoft Excel, kemudian ada Microsoft Word 2010. Klik dua kali pada aplikasi Microsoft Excel 2010. Nah, pada tampilan seperti ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam menu ya. Ada dari mulai yang ada tulisan seperti ini, Home, Insert, Back, Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Apa sih ini? Ini dimaksud dengan title menu ya, atau menu-menu yang berisikan yang di icon-icon di bawah ini. Icon-icon di bawah ini disebut ribbon atau toolbar ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membantu kita dalam mengerjakan sesuatu di program Excel ini. Mengenai fungsi-fungsinya sendiri pun ini nanti akan kita pelajari satu persatu ya. Tidak semua akan langsung kita bahas karena mengingat waktu ya terlalu panjang untuk kita lakukan. Karena dengan sendirinya nanti kita akan tahu sih apa sih fungsinya ini. Nah, dari satu masalah ke masalah lain kita akan menemukan solusi dari fungsi toolbar ini sendiri. Toolbar ini adalah icon ya, icon atau sebuah simbol yang menandakan sebuah fungsi tertentu. Seperti contoh saya arahkan ke sini ya. Yang ini disebut dengan font color, yaitu menu untuk mewarnai huruf ya, karakter huruf ataupun angka yang ada di dalam Excel. Nah, ini disebut dengan bold. Nah, juga di sini kalau kita lihat ada tulisan bold, kemudian dalam kurung Ctrl B. Apa sih Ctrl B itu? Ctrl B itu adalah shortcut atau yang bisa kita gunakan dengan cara ringkas dengan menggunakan tombol keyboard yang ada di laptop ya atau di komputer teman-teman. Ctrl B itu maksudnya adalah fungsi ini bisa diklik atau dengan melakukan perintah menekan tombol Ctrl di keyboard teman-teman dan bersamaan dengan menekan tombol huruf B. Nah, jadi kita dibantu juga di sini bahwa setiap icon ini juga punya shortcut. Nah, ini Ctrl I, Ctrl U. Kalau ini Ctrl U ini underline ya, menggaris bawahi. Kemudian setelah ada yang namanya menu bar, menu ya, title menunya, kemudian ada ribbon atau toolbarnya. Kita juga di sini kalau di Excel ada namanya name box. Nah, ini name box ini apa sih name box ini? Name box ini adalah sebuah kotak yang disediakan untuk memberi tahu kursor kita di mana sih. Nah, kalau dalam Microsoft Excel ini kursornya kita adalah setiap kotak-kotak yang kita klik. Nah, fungsinya adalah ketika kita melakukan perintah memasukkan karakter atau mau melakukan apapun, membuat tabel dan lain sebagainya. Nah, dia akan teraplikasi atau mengikuti perintah kita ketika kursor kita letakkan di mana. Nah, setiap kursor ini di kotak name box itu menampilkan informasinya bahwa sekarang kayak gini. Kita sekarang meletakkan kursor di kolom ini atau di sel ini ya. Ini di name box tertulis H7, berarti kursor kita berada di kolom H dan baris ke-7. Seperti itu. Kemudian juga kenapa sih saya tadi sempat menyebutkan sel ya, sel. Jadi sel itu merupakan kalau di Word kita kenal dengan kursor ya. Kursor itu tempat kita di mana kita lakukan klik, di situ kita bisa lakukan perintah. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kalau kita lakukan klik di dalam satu sel, maka di sini yang bisa kita lakukan perintah. Nah, setiap sel ini adalah sebuah pertemuan ya. Maksudnya pertemuan antara, karena di dalam lembar kerja Excel ini ada kolom dan ada baris, berarti ada pertemuan antara kolom dan baris. Nah, itu yang dinamakan sel. Sel di dalam Excel ini adalah satu kotak ini ya, di mana dia berada di kolom apa sih? Nah, kolom E misalkan sekarang saya letakkan ya di kolom E dan baris ke-5. Nah, di name box pun seperti itu. Dia menyampaikan bahwa informasi kursor Anda di kolom E baris ke-5. Yang ini ya. Kemudian di sini ada namanya formula bar. Nah, formula bar ini fungsinya di sampingnya, di samping name box ini yang panjang ini
formula bar ini fungsinya adalah untuk mengetik atau memasukkan perintah dalam bentuk formula atau rumus ya. Karena di Excel ini kita nanti akan belajar bagaimana cara-cara kita untuk membuat atau mengolah data dengan cara ringkas ya. Tentunya kita juga harus mempelajari rumus-rumus tertentu ya. Nanti kedepannya kita akan membahas bagaimana sih rumus-rumus yang lebih mana rumus-rumus yang sederhana atau rumus-rumus tingkat tinggi, atau nanti setelah kita pelajari banyak rumus, nanti kita juga akan pelajari yang namanya kombinasi. Jadi rumus itu pun bisa dikombinasi antara rumus satu, misalkan sum misalkan ya, menjumlahkan misalkan, kemudian kita gabung dengan rumus-rumus lain seperti rumus-rumus tingkat tinggi seperti fungsi logika atau if, kemudian fungsi VLOOKUP dan lain sebagainya. Nah, ini formula bar. Nah, kenapa kotaknya kok paling panjang ya dibanding name box? Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak rumus yang bisa kita gunakan di sini ya. Semakin tinggi tingkat pengolahan data kita, semakin panjang juga rumus yang kita gunakan, karena rumus-rumus di dalam Excel ini sekali lagi bisa dikombinasi. Nah, ini kalau kita mengklik tulisan fx ini ya, ini adalah insert function ya, dimana kita fungsinya adalah untuk menyisipkan fungsi, menyisipkan formula ya. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan nama-nama rumus ya. Nah, seperti ini, dan juga aturan dalam rumus tertentu atau rumus yang kita pilih. Misalkan sum, aturannya seperti ini. Kemudian average, rumusnya seperti ini ya. Nah, apa sih fungsi average itu nanti akan kita bahas ya, teman-teman. Saya hanya sekedar di awal ini kita hanya membuat sebuah perkenalan dulu ya, perkenalan tentang apa-apa saja sih yang ada di dalam rumus ini. Kemudian di bagian paling bawah ya, yang perlu teman-teman ketahui, di sini kok ada sheet. Nah, ini namanya worksheet ya, lembar atau disebut dengan lembar kerja ya. Lembar kerja ini dalam satu file misalkan seperti ini. Ini kita tidak hanya membutuhkan satu lembar kerja. Misalkan teman-teman, saya ini mau buat di sini nama file lembar kerja saya ini tentang misalkan penjualan. Nah, kemudian di set berikutnya ini tentang stok misalkan ya, kalau teman-teman punya usaha atau apa ya. Kemudian di set 3 ini teman-teman misalkan mau bikin daftar customer misalkan. Nah, jadi ini nanti bisa disimpan dalam satu file, tapi dalam satu file ini terdiri dari beberapa lembar kerja atau worksheet. Nah, bagaimana sih kalau misalkan lembar kerja ini kan disediakan di awal ketika kita buka Microsoft Excel, itu langsung disediakan tiga worksheet ya. Jadi kalau kita mau menambahkan, nah ini ada di bagian paling ujung namanya insert worksheet atau menyisipkan lembar kerja baru. Jadi kita bisa menyisipkan sampai dengan puluhan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan lembar kerja ini tidak kita butuhkan, atau ada suatu lembar kerja, biasanya kita dalam membuat atau mengolah data di Microsoft Excel ini, kita biasanya itu pasti dihadapkan dengan sesuatu yang coba dulu buat lembar ini. Nah, misalkan sesuatu yang kita buat di dalam satu lembar kerja ini ternyata itu tidak kita butuhkan misalkan. Nah, sementara di dalam lembar kerja ini kan kita maunya ketika sudah selesai ya, data lembar kerja yang sudah fix lah ya, yang sudah sesuai dengan yang ingin kita buat. Sementara yang lembar kerja yang tadinya yang kita maksudkan adalah coba-coba tadi itu, kita mau hapus misalkan ya. Sangat simpel, kita tinggal klik kanan, klik delete. Klik kanan itu tentunya kita bisa tahu ya, memunculkan menu ya. Jadi di sini banyak menu yang bisa kita pilih. Mau di insert juga bisa, fungsinya sama seperti kita klik di icon yang paling ujung ini ya. Nah, bagaimana sih merubah? Nah, tadi kita bisa lihat di sini ada rename. Ini merubah nama setnya kita. Nah, di sini juga kita bisa mengcopy setnya, atau memindahkan set. Misalkan set 3 ini ternyata saya salah taruh nih. Saya ternyata taruhnya harusnya di awal. Nah, misalkan saya rubah, misalkan ini, misalkan tadi yang saya bilang ya, kita umpamakan aja ya, penjualan misalkan ya. Di sini penjualan. Kemudian di sini daftar customer misalkan ya. Nanti yang akan kita buat, misalkan kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita ketikkan apa yang mau kita namakan lembar kerjanya. Nah, di sini misalkan ternyata kita mau
kita baru terpikir nih, oh iya kita harus buat lembar kerja stok dulu nih. Nah ternyata stok ini saya ketikkan di bagian sheet ketiga. Nah ini kan salah ya, maksudnya harusnya di awal dulu, harusnya stok dulu, baru kemudian mungkin daftar customer atau daftar langganan kita, kemudian baru kita bikin laporan penjualannya. Nah sudah terlanjur nih di titik sini. Nah ini kita bisa pindahkan, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Misalkan melakukan drag ya, teman-teman mungkin sudah tahu drag ya. Drag itu adalah istilah dari klik pada bagian kiri mouse, kemudian menahan ya sambil menggeser atau mengarahkan mouse ke tempat yang kita ingin pindahkan. Itu namanya drag ya. Jadi kita klik ya seperti ini tampilannya, kemudian pindahkan ke sheet yang atau ke tempat yang ingin kita letakkan. Sebenarnya sih urutannya di mana sih? Nah sambil di dalam sini ada muncul anak panah hitam tuh ya, saya letakkan di sini. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita pindahkan begini, atau bisa kita lakukan dengan mengklik kanan tadi, kemudian memilih move or copy. Nah move or copy ya, pindah atau mengcopy atau menyalin ya. Nah, tadi kita lakukan drag adalah memindah ya. Misalkan kita kembalikan lagi ke sini ya tadi ya, kemudian kita klik OK ya. Nah dia terpindah. Tapi kalau copy, dia adalah mengcopy atau menyalin semua lembar kerja yang ada di set yang kita pilih atau lembar kerja yang kita pilih ke lembar kerja yang lain. Nah jadi dua nih file stoknya kita. Nah itu sih sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga. Selanjutnya ya, kita akan belajar sih bagaimana sih dasar dari Microsoft Excel ini. Pertama-tama mungkin teman-teman karena sudah melihat tabel-tabel ini, kita belajar dulu ya cara membuat kolom atau cara membuat tabel. Cara membuat tabel, mengatur kolom, mengatur tinggi baris, dan melakukan format terhadap kolom itu sendiri. Oke. Ketika kita melakukan misalkan pengetikan, misalkan di sini nama barang misalkan, kemudian di sini isi per dos misalkan. Nah ini misalkan ya data teman-teman yang kita buat ya. Kemudian ada harga barang misalkan per dos misalkan. Nah sekali lagi, tampilan seperti ini tuh, ini belum menjadi tabel, karena ini hanya sebatas lembar kerja yang tampilannya hanya ada di saat kita melakukan atau menginput di program Excel ini. Tapi sekali lagi, ketika kita mau mencetak, tentunya kan teman-teman pasti mau mencetak hasil kerja teman-teman. Nah mencetak kita membutuhkan yang namanya border ya, garis sebuah tabel. Oke. Sebelum kita membuat garis sebuah tabel, kita tentuin dulu nih kemauan kita seperti apa bentuk tabel. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan buat teman-teman, saya mau buat misalkan data master dulu ya. Di sini saya bikin setnya ya. Saya bisa klik 2 kali atau saya klik rename ya, klik kanan rename. Nah, saya maunya terbiasa kerja cepat ya, saya bisa langsung klik 2 kali. Seperti kita merename nama file ya. Kemudian kita lakukan pemberian nama worksheet atau lembar kerja itu. Saya ketik misalkan stok dulu. Kemudian di sini saya berikan kod tabel ya, kod tabel apa sih data yang saya perlukan nanti di sini. Oke, saya buat yang sederhana saja dulu ya teman-teman. Nah di sini nih kan semakin banyak karakter yang teman-teman ketik, biasanya kalau di depannya itu sudah terisi juga sebuah karakter, maka karakter di kolom B ini tuh masih tertutupi ya, karena rata-rata secara default atau secara standar bahwa ketika kita buka lembar Excel itu setiap kolom ini sudah sudah diberi lebar kolom yang standar. Nah berapa sih lebar kolom standar ini? Width 8,43 atau setara dengan 64 pixel. Kemudian di barisnya juga ini sudah standar juga ya, height-nya 15 atau setara dengan 20 pixel. Nah kita bisa melakukan, nah ini contohnya ya, ketika nama barang ini kan tidak sesuai dengan lebar kolom standar ya, maka dia tertutupi. Nah kalau harga per dos ini tidak tertutupi, kenapa? Karena pada kolom di depannya tidak terisi karakter, jadi dia masih bisa kebaca full. Nah di sini tidak terisi karakter dia. Nah caranya ya kita tinggal memperlebar lagi ya lebar kolom,
Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, baik cara memperlebar kolom maupun dengan cara merubah tinggi baris. Salah satunya misalkan dengan melakukan drag, lagi-lagi drag ya teman-teman. Jadi kita klik kiri, kemudian tahan, lalu kita geserkan sesuai dengan nanti panjang karakter yang kita ketik. Biasanya seperti ini nih. Nah, kekurangannya drag itu ya. Ketika dia kurang seperti ini, kita melakukan geser. Kita kan kadang nggak tahu ya sampai di mana panjangnya. Kita geser saja berdasarkan perkiraan kita ya. Nah, ternyata sampai sini masih ada lebih space-nya. Ada cara yang lebih instan lagi. Kita tinggal klik 2 kali aja di bagian garis ini, perpotongan setiap kolom. Kita tinggal klik 2 kali, dia akan melakukan atau menyesuaikan dengan karakter yang kita ketik. Nah, gimana sih kalau misalkan panjangnya kolom ini, karakter yang kita masukkan tuh terlalu panjang misalkan. Nah, contoh ya, saya ketikkan lagi nih. Saya bisa melakukan klik 2 kali di bagian sel ini, atau saya langsung klik di bagian formula bar ini ya teman-teman. Saya tambah lagi nih karakternya, misalkan saya masukkan karakter misalkan nama, deskripsi barang. Nah, ini lebih panjang lagi. Kalau kita klik 2 kali, nah panjang. Nah, misalkan teman-teman misalkan ini terlalu makan kolom nih. Kalau misalkan nama barangnya misalkan tidak terlalu panjang amat, misalkan ternyata nama listnya ya, misalkan cuman nama listnya misalkan pensil atau pulpen, misalkan buku. Nah, ini kan judul atau kop tabelnya ini kan mubazir ya teman-teman. Kita bisa melakukan yang namanya wrap text ya. Wrap text itu ya bahasa artinya sih, arti dasarnya sih melipat teks ya, melipat teks. Nah, caranya gini, kita sesuaikan saja dengan lebar kolom. Misalkan kita butuhkan nih segini nih misalkan. Nah, tampilan tulisannya ini masih terpotong ya, tidak tampil secara maksimal. Nah, di sini teman-teman, nah di sini ada namanya wrap text. Kita klik wrap text. Nah, otomatis nih dia langsung melakukan susunan sesuai dengan panjang deskripsi dan menyesuaikan dengan tinggi baris yang ada. Nah, kalau rasa-rasa nih terlalu mubazir juga sampai tinggi barisnya sampai 3 kata ya, kita lakukan saja panjang lagi, kita lebarkan saja lagi kolomnya ya, seperti ini. Nah, dia jadi 2 susun ya. Jadi kebutuhan teman-teman juga, sekali lagi kembali kepada kebutuhan teman-teman, mau tampilan tabelnya rapinya seperti apa ya. Kemudian, nah kalau sudah terlanjur seperti ini, nah kita kan mau tinggi barisnya tadi yang kita mau sesuaikan ya, agar tidak terlalu tinggi. Nah, kita mau naikkan ke atas nih, bisa klik 2 kali. Sekali lagi kayak mengatur lebar kolom, kita bisa klik 2 kali atau kita lakukan drag kemudian geser sesuai dengan kebutuhan atau tampilan yang diinginkan ya, seperti ini ya. Atau pada saat kondisi yang tadi, kita bisa lakukan klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman ya, bisa mengerti ya sampai di sini ya. Nah, ketika kita melakukan tinggi baris, otomatis jenis teks yang kita sudah ketik ini itu jadi tidak terlalu rapi ya teman-teman. Kita lihat contoh di sini ya. Tadinya ini masih kelihatan rapi ya, karena memang tinggi barisnya segini ya disediain. Kemudian ternyata setelah kita lakukan wrap text terhadap beberapa kop tabel yang memiliki karakter lebih panjang dari ukuran lebar kolomnya, nah ternyata nih begini nih hasilnya, jadi kurang rapi ya kelihatan ya. Nah, ini fungsinya nanti kita melakukan perataan teks ya, perataan teks ya. Di sini ya kita bisa memilih perataan teks. Di sini terbagi 2 kategori ya. Satu adalah perataan teks sesuai dengan tinggi baris yang di bagian atas ini. Nah, ini disebut dengan align ya. Align, ada top align ya, perataan atas, middle align, perataan tengah berdasarkan tinggi baris. Kemudian di sini bottom align. Yang ini yang sedang aktif ya. Terlihat sekali ya teman-teman ya, berwarna orange ya pada layar Excel. Nah, kita lakukan nih pilihan. Nah, kalau mau dia agak rapi, berarti kita harus melakukan pilihan ke tengah. Nah, seperti ini ya. Kalau top align ini ya, kita klik ya, dia pindah ke atas. Kita pilih tengah aja ya biar rapi. Nah, kalau yang di bawah ini adalah perataan berdasarkan lebar kolom ya.
Ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Pada Microsoft Word ini kita dapati ya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Nah, ini sudah saya bikinkan ya, rata tengah. Kita bisa melakukan secara keseluruhan seperti ini, lakukan blok ya. Klik, tahan, geser, lakukan drag, kemudian klik di menu ini ya, rata tengah. Nah, saya melakukan klik dua-dua ya bersamaan, rata tengah. Oke, ini kita sesuaikan lah ya, seperti ini. Sekali lagi, ini belum menjadi tabel ya, belum menjadi tabel. Data teman-teman ketika mau menjadi tabel mesti harus dibuatkan yang namanya border, bingkai ya, bingkai. Nah, saya melakukan blok, misalkan saya butuh nih sampai baris gini nih buat tabelnya ya. Atau buat lagi sini nanti apa ya, misalkan harga, setelah isi harga, kemudian di sini misalkan penjualan ya, misalkan penjualan per bulan berapa ya. Oke, kita ketik dulu misalkan penjualan per bulan berapa ya sampai Desember misalkan. Nah, saya buat dulu. Kalau teman-teman ini sebenarnya tergantung kebutuhan ya, mau buat lebih panjang lagi tabelnya silakan, meskipun karakter atau list yang teman-teman isi itu belum habis ya. Saya lakukan blok, klik tahan geser ya, di drag ya. Kemudian saya lakukan ini namanya di toolbar ini ada ini kotak yang namanya bottom border ya, tombol bingkai ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan nih. Nah, apakah Anda teman-teman hanya mau memberikan bingkai di bagian paling atas, kiri, kanan, atau ini ketika sudah ada bingkai kita mau hilangkan ya kita klik ini. Atau kalau mau cara lebih simpel, kita langsung melakukan all border ini ya, langsung di bingkai semua. Nah, seperti ini teman-teman, dia langsung bingkai nih. Nah, saya ini mau bikinkan dia bingkai itu di dalam itu ada garis putus-putus atau garis yang lebih tipis lagi ya. Jadi saya tidak menggunakan menu ringkas ini, saya menggunakan format cell. Saya drag semua seperti tadi, kemudian lakukan klik kanan dan memilih format cell. Nah, format cell ini apa? Format cell ini adalah melakukan format terhadap sel yang kita blok ya, atau yang kita pilih. Nah, di dalam menu format cell ini nanti banyak sekali menu yang bisa kita lakukan, atau yang fungsinya itu sesuai dengan yang data atau karakter yang kita blok. Nah, kita bisa lakukan klik kanan lalu klik format cell ini, atau kita menekan tombol, lagi-lagi saya sampaikan di sini shortcut tombol kontrol pada keyboard Anda dan menekan tombol 1 secara bersamaan. Nah, nanti untuk menu-menu shortcut ini di Excel saya juga punya materinya, nanti akan saya sampaikan ya. Oke, seperti ini muncul. Nah, di sini ada 6 menu ya, number, alignment, font, border, fill, protection. Nah, di border ini kita menemukan kotak seperti ini nih. Nah, kotak yang di bagian kiri atau kotak lain ini fungsinya adalah memilih bentuk garis. Ya, ini teman-teman bisa lihat memilih bentuk garis, tipis, putus-putus, titik-titik, tebal, tebal sekali, dan ada yang 2 garis. Kemudian di sini ada color, pemilihan warna garis. Ya, silakan bisa melakukan pilihan warna garis. Kemudian preset ya. Preset ini adalah menempatkan garis tidak secara keseluruhan ya, tidak saja keseluruhan, tapi bisa pada bagian-bagian tertentu ya. Dan di sini misalkan non ya, saya ini previewnya ya, previewnya. Saya nonkan, berarti nanti tabelnya akan hilang atau kembali seperti semula. Nah, outline hanya memberi garis di luar. Oke, di dalam tidak ada ya. Oke, lanjut, inside hanya ada di dalam ya. Inside hanya ada di dalam. Jadi di luarnya tidak ada ya. Silakan teman-teman. Kemudian memilih per masing-masing bagian. Oh, saya mau taruh di bagian atas saja dan bagian bawah dan bagian garis horizontalnya saja ya. Nah, seperti ini ya, tergantung, sekali lagi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, saran saya ketika melakukan atau memilih garis atau bingkai dalam sebuah tabel, saran saya adalah hendaknya kita memilih dulu jenis garis, lalu memilih warna garis,
lalu baru melakukan yang namanya penempatan garis yang kita inginkan, bingkai yang kita inginkan. Karena kenapa? Misalkan nih saya sudah letakkan begini, ya kan? Nah ternyata nih, ternyata saya harus memberikan dia warna biru misalkan, biar lebih menarik ya, biar lebih menarik. Maka cara yang saya lakukan tidak meletakkan ini dulu. Nah, kemudian saya baru merubah warna misalkan ya ke biru, atau ya ke biru ini tidak akan berubah. Jadi teman-teman ketika klik OK, tetap dia berwarna hitam. Maka yang teman-teman lakukan adalah memberi warna dulu. Klik dulu di bagian menunya ini, baru begitupun dengan pilihan yang ada di atas. Pilih dulu jenis garisnya, apakah memberi warna garis misalkan tebal, putus-putus, atau 2 garis. Nah saya kasih contoh seperti ini ya. Kemudian saya klik ini. Nah ini baru kelihatan warnanya agak biru ya, tidak terlalu kentara ya teman-teman. Saya kasih yang lebih mencolok aja lagi ya, misalkan merah ya. Nah saya beri dulu ini. Gitu. Nah begitupun dengan pemilihan garis. Nah saran saya biasanya sih selain memberi warna, ya kan, selain memberi warna, saya juga biasanya langsung memilih dulu. Jadi keadaan masih previewnya masih tanpa bingkai seperti ini, di luar misalkan saya beri khusus untuk bingkai yang betul-betul lebih lebih nampak ya. Saya klik ini garis 2 misalkan, saya klik outline nih, atau sebaliknya saya bisa klik satu persatu nih, ini ya, sama aja. Atau kalau teman-teman mau saya mau kasih indah lagi ya, seperti ini ya, mungkin terlihat norak, tapi ya ini sekali lagi hanya tutorial ya, menjelaskan bahwa fungsinya seperti ini. Jadi kemudian saya memberikan untuk pemisahan antar baris ini, saya berikan garis putus-putus nih. Saya milih misalkan yang kedua, terus saya pilih memang warnanya ya, warna hitam. Kemudian saya klik di bagian tengah ini aja. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya nih. Nah seperti ini. Kita juga di sini bisa belajar yang namanya mengurutkan ya, mengurutkan. Jadi tabel ini kan pasti teman-teman taruh nomor seperti ini ya, nomor ke bawah begini. Nah pasti teman-teman juga, waduh kalau listku panjang, daftar jualan atau materialnya panjang, banyak misalkan, tentu teman-teman seperti biasa kalau di Word ya, itu ada namanya bullet and numbering ya, memberikan nomor urut otomatis. Nah kalau di Excel itu tidak punya bullet and numbering, tapi dia punya langsung ya, langsung tanpa klik menu tuh dia langsung punya cara sendiri untuk melakukan penomoran tanpa harus mengetik seperti ini satu persatu ke bawah. Yang pertama, untuk memberikan nomor urut ya, kita menggunakan formula juga bisa ya, atau rumus ya. Saya ketik dulu satu ya, kemudian di bagian paling bawah ini, di bagian pas di bawah angka 1 ini, saya kan mau menampilkan nomor urut 2 tentunya. Nah saya menggunakan rumus ya, atau formula. Jadi ingat teman-teman, kalau di Microsoft Excel ingin menyampaikan perintah rumus harus menggunakan sama dengan, simbol sama dengan dulu, atau menggunakan simbol plus. Oke, kita tekan sama dengan. Saya klik angka 1 ini di sel ini, kita klik aja tambah 1 misalkan ini. Ini 1 akan menjadi tetap ya. Nah seperti ini. Kalau di dalam sebuah sel ini ada rumus, ketika kita tarik, nah teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah ini nomor urutnya terbentuk secara otomatis. Memberikan nomor urut yang kedua, cara kedua ada juga, misalkan dengan mengetik dulu 2 ya kan, mengetik 2 lalu di blok nih 1 dan 2 nya, di blok seperti ini, blok biasa aja, jangan kelebihan ya, jangan kelebihan ke sini, nanti yang dia baca nanti di sini juga akan dia baca kosong. Kita bloknya aja 2 baris, lalu kita klik, tahan atau drag ya, geser ke bawah. Nah sambil memperhatikan nih, kalau teman-teman bisa lihat ini nih, setiap kursor yang saya tarik ke bawah atau ke atas nih ada angka di bagian samping kanan ya. Nah ini memberikan kita informasi bahwa garis atau sel yang kita tarik itu sudah sampai di nomor urut sekian. Nah ini sampai di 12, saya tarik terus. Nah sampai di sini ini ternyata di nomor urut 20. Oke, baru sini kita lepas ya, seperti ini ya. Ketika angka ini saya blok, saya tarik ke bawah, dia ini jadi 10 sampai sesuai
di batas kita berhenti. Tapi kalau kita tarik ke atas, nah dia jadi minus ya, seperti hitungan matematika ya. Nah, terurut. Pertanyaannya, apakah cuma bisa ditarik secara horizontal, secara vertikal seperti ini, tarik ke bawah atau tarik ke atas? Tentunya tidak ya. Kita bisa melakukannya dengan cara horizontal ya. Saya contohkan lagi ya. Saya bikin di bawah ini aja ya. 1, 2 ya. Lalu saya blok. Saya tarik ke kanan. Nah, sama ya. Bisa. Nah, 10. Terus tarik ke kiri akan berubah jadi 0 dan minus 1. Nah, teman-teman bisa coba. Januari Februari ini juga sebenarnya bisa kita tarik. Teman-teman bisa lihat. Ketika saya tarik, nah muncul nih di bawahnya ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Misalkan hari. Ya, coba kita aja ketik Senin atau Minggu ya, dari Minggu ya. Minggu, kemudian Senin. Nah, kalau kita tarik ke samping, apakah berubah jadi hari Selasa ya? Nah, ini ternyata enggak. Ini kan hari kita input secara bahasa Indonesia ya, Minggu, Senin, Selasa. Tujuannya kita seperti itu tadi. Tapi jadinya karena belum tersetting, mungkin yang tersetting mungkin adalah bahasa Inggris misalkan. Kita coba kembali bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita ketik ya, Sunday, Monday. Teman-teman juga jangan sampai salah dalam mengetik sesuatu yang mau diurutkan. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena kalau sampai salah, dia tidak akan terbaca otomatis. Kita coba ya, yang ini ya. Kita klik kanan. Nah, ternyata dia sudah tersetting dengan bahasa Inggris ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, bahasanya itu bahasa Inggris ya. Mei-nya itu kan bukan Mei tapi Mai ya. Desembernya pun bukan Des ya, tapi Dec. Seandainya teman-teman ketik misalkan dalam mode panjang, misalkan mode lengkap ya, Januari, Februari. Nah, seperti ini. Ayo coba kita tarik lagi ya. Apakah dia akan tersetting? Nah, ternyata sama ya, tidak tersetting ya. Nah, kalau teman-teman ingin memaksakan kondisi bahwa saya menginginkan jenis tampilan tabel list saya adalah harus seperti bahasa Indonesia ya. Cara membuat settingan list ya, cari yang namanya menu advance di menu file ya, option. Kita klik advance ya. Jadi sekali lagi, klik menu file, cari yang namanya option, baru kita klik menu advance. Nah, advance di bagian kotak kanan kita cari ada yang namanya nanti namanya itu adalah custom list ya. Ini edit custom list. Saya buat new list. Klik new list, lalu ketikkan semua list yang teman-teman inginkan ya. Minggu, enter, Senin, Selasa ya, seterusnya. Oke, sudah jadi, kita tinggal add. Minggu, Senin, Selasa sudah ada. Apalagi nih, mau bikin bulan ya, versi bahasa Indonesia. Oke deh, kita bikinkan. Ya, sesimpel ini ya. Lalu kita klik add. Oke, sekarang kita oke. Sekarang teman-teman perhatikan ya. Sekarang kita ketik kembali ya, Minggu, Senin ya. Kita tarik nih sekarang. Jadi enggak? Nah, ternyata it's berhasil ya. Begitu sebaliknya, Januari. Nah, berhasil ya. Jadi itu cara membuat list. Oke. Jadi itu saja dulu ya tutorial video kali ini.
Kalau teman-teman punya masalah dalam pengolahan data atau mungkin punya pertanyaan, sekali lagi ya, silakan saja ketik di kolom komentar yang ada di deskripsi video ini, dan juga bisa mengirimkan file teman-teman. Misalkan teman-teman punya masalah terhadap file-file Excel ya yang belum mendapatkan solusi atau caranya gimana, silakan email file teman-teman ke email saya juga yang ada di deskripsi video ini ya. Siapa tahu juga nanti kalau tingkat kesulitannya mungkin bisa didapati yang kami lihat itu bisa didapati oleh semua teman-teman ya, nanti kita akan bahas ya, akan kita bikinkan video ya, video berikutnya ya, kita akan bahas. Oke, itu saja ya teman-teman. Sukses selalu ya buat teman-teman ya, jangan pernah berhenti belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.